Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng saya Cedek Riosan di channel Codex Gaming. Jadi pada video kali ini kita harus mengenal nih guys ya, tipe-tipe player yang patut kalian waspadai. Yap, yang namanya player-player itu bisa macam-macam ya guys ya, tipenya ya guys ya. Nah, kita bakal jelasin di sini guys ya, tipe player apa aja yang harus kita waspadai pada saat kita main di ranked match ataupun di match-match lain di game Free Fire. Tapi sebelumnya saya mau dukungan dari kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan dukung terus guys ya channel Codex Gaming supaya makin semangat nih guys bikin konten-konten bermanfaat buat kalian semua. Oke? Player dengan aim jahat. Kalian pasti sering ya guys ya ketemu sama player yang satu ini. Jadi player aim jahat itu ciri-cirinya nih guys ya, mereka tuh lebih percaya diri guys. Biasanya player-player ini bakalan lebih open gitu ya. Jadi mereka tuh berani berada di tempat open. Dan kalau misalnya kita keluar dikit, kita bakal boom headshot guys ya. Jadi mereka tuh gak segan-segan gitu guys ya untuk membalas tembakan kita. Nah biasanya justru kita nih guys yang kalah karena ditembak sama player dengan tipe aim yang jahat. Karena mereka tuh biasanya aimnya presisi dan nempel banget, bahkan langsung ke headshot ya guys ya. Makanya kita bakal kalah guys. Nah buat kalian, makanya nih kalau misalnya dirasa saat kalian adu tembak dan kalian lihat helm kalian udah copot, mendingan pilih bermain sabar ya guys ya. Karena musuh kalian ini adalah player dengan aim yang jahat atau aim yang presisi guys ya. Bermainlah dengan sabar di balik obstacle atau di rumah aja deh ya, biar lebih aman guys. Player jago gocek. Salah satu player yang harus kita waspadai yang kedua itu adalah player yang jago gocek guys. Player ini biasanya lincah banget guys ya untuk menghindari dari kejaran kita. Pro player dengan tipe ini memiliki ciri yaitu di gocekannya pastinya ya. Nah mereka ini bakalan mencari tempat yang lebih tinggi ya. Kalau misalnya di rumah itu biasanya di ruangan lantai 2 atau lantai 3. Nah pada saat kita mengejar mereka naik ke atas, tentunya mereka dengan mudah nih guys membunuh kita. Karena mereka udah standby dan sudah nungguin. Cara mengatasi player ini adalah jangan terpancing gocekannya guys. Kalau misalnya dia gocek kanan kiri masuk rumah, naik ke atas turun lagi, naik ke atas turun lagi, walaupun digocek banyak ya player kita ya, ini juga kita harus tidak boleh terpancing guys. Atau kalau misalnya kalian cerdas nih guys ya, kalian bisa membaca arah dari larinya dia nih guys, supaya kalian tuh bisa nyegat di depannya dia pada saat dia menggocek ke arah kalian. Player ngelek. Nah kalau yang satu ini pastinya salah satu player yang ngerepotin juga nih ya. Gimana enggak guys? Player ngelek adalah player yang paling susah di aim. Karena dia bakalan berpindah-pindah posisi atau jumping-jumping dengan cepat karena koneksinya ini gak stabil guys ya. Nah aim kalian juga akan berantakan nih saat coba nembak player tipe ini. Cara menghadapi player ini adalah jangan diras guys. Jadi jaga jarak nih guys ya kalau misalnya kalian ketemu sama player yang nge-lag, supaya kalian itu aimnya bisa pas ke dia pada saat dia tuh udah kembali lagi di ping yang normal. Player ngendok. Ya lagi jadi trending nih guys player ngendok. Tapi sebenarnya player ngendok itu adalah strategi guys ya. Player ngendok ini adalah strategi loh ya kalau di kelas turnamen guys. Atau dengan kata lain, kalian itu boleh camper atau ngendok jika sedang mengejar sesuatu atau ada goalnya, ada tujuannya. Misal kalau di turnamen kan jelas ya guys ya, kalian ngejar juara. Jadi nggak mau pastinya kan mati di awal ya. Jadinya kalian kepengen ngamanin placement point atau poin posisi. Atau kalau misalnya kalian di rank tinggi seperti di Grandmaster, tentunya dikejar ini adalah poin penuh atau tidak minus. Jadi kalau misalnya camper atau ngendok atau keluar di zona-zona air ini wajar banget karena mereka tuh ngamanin poin. Lalu bagaimana cara menghadapi player-player yang camper guys? Caranya simple sih guys ya. Intinya kalian tuh harus menghindari berjalan dekat dengan tempat-tempat yang biasa digunakan oleh player-player camper. Seperti contohnya di tower ya kan, kemudian di rumah-rumah yang ada di ujung-ujung zona, atau tempat-tempat persembunyian lain yang biasa digunakan untuk ngendok. Nah, kalau emang kepepet harus masuk ke rumah nih guys, kalian harus waspada. Pasang kuping ya, kemudian headset kalian harus peka.
Dan kalian harus cek tiap sudut rumah, karena bisa saja kalian itu di jump scare oleh player-player tipe ngemper ini guys. Player AWM. Nah ini juga bahaya nih guys. Apalagi kalau player AWM-nya ini pro banget ya, kayak Budi 01 Gaming. Kalau di luar negeri tuh ada Born to Kill guys. Atau player-player PC lain lah ya yang main AWM-nya cepet banget. Nah kalau jago banget permainan AWM-nya, kalian gak bakalan punya waktu nih guys buat masang glue wall atau ngumpet. Karena cuma butuh beberapa detik, boom, langsung knock atau mati. Karena secara AWM ini kan damage-nya gede banget ya guys ya. Nah gimana sih cara menghadapi player AWM? Ya caranya adalah kalian ini bisa melihat gerak-geriknya guys ya. Jadi gerak-gerik player pengguna AWM itu biasanya lebih suka bermain di tempat terbuka dan terlihat sering ngeker guys. Ya, nah kalau misalnya kalian sudah melihat musuh dengan gerak-gerik ngekar-ngeker seperti ini, mendingan kalian cari tempat persembunyian deh dan jangan dilawan. Apalagi kalau misalnya kita tuh tidak punya aim yang jahat atau yang bagus-bagus banget ya. Jadi aim yang langsung ke headshot. Kalau kalian nggak punya skill itu, mendingan kalian main aman guys menghadapi player-player AWM. Player e-sport. Nah, kalau kalian sudah melihat salah satu player e-sport ya, yang namanya muncul di papan badges guys, kalian juga harus ekstra hati-hati ya. Apalagi kalau kalian memutuskan untuk tetap barbar. Jadi tetap barbar sih nggak masalah guys ya, tapi saran saya hindari tempat-tempat yang biasa digunakan oleh player-player e-sport turun. Biasanya nih ya, kalau di Purgatory itu selalu ya, para player-player e-sport itu turunnya di Brasilia di rumah 7, atau bisa juga di Central, atau di Brasilia di rumah bawah guys. Nah kalau misalnya di Bermuda itu ada di Peak ya, kemudian di Mill atau di Clock Tower. Nah cara menghadapi player e-sport adalah tentunya bermain sabar dan jangan terlalu open di tempat terbuka guys. Karena kita tahu ya kalau player pro itu sudah dikontrak e-sport, pastinya dari segi skill dan pengalaman ini sudah tidak perlu diragukan ya. Udah pro lah pastinya ya. Jadi kita kalau misalnya emang mau menculik mereka itu adalah dengan menjumpscare pemain-pemain ini gitu, atau mengagetkan pemain-pemain ini ya guys ya. Karena biasanya karena sudah percaya diri dengan skill bagus ya, para pro player ini justru sering berjalan di tempat terbuka gitu ya. Jadi mereka ya karena pro ya guys ya, jadi lebih tenang gitu menghadapi musuh ya kan. Nah makanya pada saat mereka ini terpisah dari kawannya atau teman-temannya, di saat inilah kita bisa jumpscare mereka guys, atau menculik mereka. Player pelontar. Kalau yang ini player paling jahanam ya guys ya, karena bawa pelontar. Dan kalau kalian nggak pakai face level 4, dijamin langsung auto mokat atau knock guys. Nah cara menghadapi player yang satu ini sih hampir mirip ya sama player AWM ya guys ya. Kalian ini harus jeli melihat musuh di depan kalian. Kalau musuh yang open di depan kalian itu tidak spray tembakan atau tidak firing kalian ya, maka sudah dipastikan dia bawa pelontar. Jadi cara menghadapi player ini ya pasang glue wall di depan kalian nih, atau kalian langsung lari, menghindar, menjauh ya ke obstacle-obstacle atau ke dalam rumah yang sulit dijangkau oleh para player yang bawa pelontar guys. Player profesional. Player profesional nggak harus masuk e-sport ya guys ya. Jadi banyak juga player pro tapi nggak masuk e-sport. Mereka tuh banyak pengalaman, skillnya bagus, aimnya presisi, kemudian keren lah pokoknya mainnya ya. Paket lengkap juga gitu ya, kayak player-player yang ada di e-sport ini guys ya. Tapi nih mungkin mereka belum dapat kesempatan buat masuk ke tim e-sport ya, atau belum dikontrak e-sport. Nah tipe player ini biasanya banyak kita jumpai di squad-squad besar ya guys ya. Kalau kita lihat di papan badges, ini ada beberapa player pemain ini. Cara menghadapinya tentunya bersama kayak menghadapi player e-sport ya guys ya. Jadi kita emang harus sabar banget guys ya. Dan jangan terlalu open, jangan terlalu barbar, jangan terlalu gegabah gitu guys ya. Tapi kalau misalnya tim kalian itu ngerasa lebih kuat atau lebih bagus dan percaya diri, nah kalian sih bisa juga sih ya nabrak mereka langsung gitu guys. Nggak usah khawatir. Intinya sih percaya diri dan yakin. Player emulator. Gak semua sih player emulator atau player PC itu jago guys ya. Karena saya juga pakai emulator tapi masih aja noob ya guys ya.
Nah, tapi nih guys ya, player PC yang jago ini kebanyakan memiliki skill yang bagus juga. Dari skill aimnya, ya ini yang gampang headshot. Kemudian skill pasang glue wall yang cepet karena dia pakai keyboard ya guys ya. Dan skill snipernya atau AWM-nya yang juga nggak kalah jago. Nah, cara mengatasi player PC adalah keroyok aja guys. Kalau player PC-nya cuma sendirian. Karena player PC ini biasanya percaya diri ya, karena dia emang udah pakai PC, layarnya lebar, kemudian apa ya guys ya, skillnya di atas rata-rata misalnya. Nah, kalau misalnya di jalan sendirian langsung culik aja guys. Biasanya mereka tuh kayak gitu ya kan. Player cheater. Semua player dengan cheat atau program ilegal emang sangat patut kita waspadai. Kalian tuh harus selalu konsen sama pengumuman kill yang ada di match kalian itu atau di room kalian ya. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan, yaitu player yang sama itu ngekill musuh dengan headshot terus menerus, kalian tuh harus waspada. Bisa jadi itu adalah cheater guys yang menggunakan program ilegal atau cheat auto headshot. Atau ada lagi yang lain nih guys, kalian melihat di papan kill itu banyak player yang tertabrak mobil. Ini juga bisa jadi cheater guys ya. Nah, cara menghadapi player ini adalah jika cheaternya adalah auto headshot, kalian bisa mengkeroyok bareng-bareng sama tim kalian nih ya, cheater ini, supaya dia tuh nggak ada kesempatan gitu guys ya buat nge-aim kalian. Dan kalau misalnya nge-aim langsung 4 orang ini walaupun bisa ya, cuman ada waktu beberapa detik gitu guys ya buat ngeroyok dia gitu guys ya. Ini buat yang cheat auto headshot. Tapi kalau misalnya cheaternya mobil tembus tembok, nah kalian juga bisa dengan cara ambil rumah lantai 2 atau lantai 3 guys, dan stay di situ aja sampai cheaternya pergi. Ya walaupun sebenarnya kita bakalan mati juga ya di akhir ya, karena memang sulit gitu guys ya membunuh cheater. Ya tapi apa salahnya kita coba, namanya juga kita lagi main ranked ngamanin poin, ketemu cheater, ya mau nggak mau kita harus tetap survive ya. Namanya aja game survival guys. Oke guys, itu dia ya 10 player yang wajib kalian waspadai pada saat kalian bermain di mode ranked yang ada di game Free Fire guys ya. Gimana kalau misalnya ada dari kalian yang punya tipe-tipe player lain, kira-kira tipe player apa yang patut diwaspadai lagi guys? Silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Player apa lagi sih yang bisa atau yang wajib kita waspadai selain 10 yang saya sebutin tadi? Yap, saya tunggu komentar kalian ya. Oke. Dan saya sudahi juga video ini guys. Terima kasih buat kalian yang sudah pada nonton, sudah pada support juga. Dan jangan lupa untuk selalu like video ini guys, dan kemudian subscribe yang belum subscribe, serta share video ini kalau video ini bermanfaat. Oke, saya Cedek Riosan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buya.